Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Game kedua yang sore ini kita akan ulas adalah game dari Temur Rajabov versus Alireza Firoza di babak ketiga turnamen Paris Rapid and Blitz tadi malam. Di hari pertamanya, penampilan Alireza Firoza kurang meyakinkan kawan dengan 2 kali remis, 1 kali kalah. Sedangkan Temur Rajabov 1 kali remis, 1 kali kalah, dan 1 kali memetik kemenangan. Dan berikut posisi mereka berdua di klasemen sementara sampai babak ketiga tadi malam. Mereka berdua kawan bertemu di babak ketiga tadi malam, dan coba kita langsung saja ke atas lapangan, maksud saya di atas papan. Di sini Temur Rajabov pegang putih bermain dengan pion D4, kuda F6 oleh Alireza Firoza, pion C4, pion E6, kuda F3, dan pion D5. Kita dapati permainan Queen's Gambit decline atau gambit menteri ditolak. Dan di sini Temur Rajabov melanjutkan langkah kuda C3, dan bila hitam membalas dengan langkah gajah B4, maka akan kita dapati variasi Ragozin atau Ragozin defense. Tapi Alireza tidak memainkan variasi ini, dia memainkan variasi semi-slav defense dengan pion C6. Temur Rajabov melanjutkan pengembangan gajah G5 mengepin kuda, pion H6, dan Temur Rajabov di sini langsung menukarkan gajahnya dengan kuda hitam, dipukul balik oleh menteri. Selanjutnya pion E3 memperkuat posisi pion pusatnya, juga membuka diagonal peta terang bagi pengembangan gajah selanjutnya. Alireza melanjutkan mengembangkan kuda ke D7, beteng putih bergeser ke C1, pion G6, mempersiapkan gajahnya untuk di Viagento di peta G7, dan di sini putih atau Temur Rajabov mengembangkan gajah D3, mempersiapkan diri untuk rokade pendek. Dan sampai di sini kawan, ada 2 langkah yang paling umum yang dimainkan oleh hitam di langkah berikutnya, yaitu bisa mengembangkan gajah ke peta G2 menjadi pilihan nomor 2. Yang paling utama adalah pion D pukul pion C4. Dan bila pada posisi ini hitam memilih langkah pion D pukul pion C4, maka prosentase kemenangannya sebesar 42,4%. Dan jika memilih langkah gajah ke G7, maka prosentasenya sebesar 34,6% dibandingkan putih yang hanya memiliki prosentase kemenangan 15,4%. Tapi di sini Alireza Firoza bermain dengan langkah menteri ke E7, dan kita dapati diagram atau variasi baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke-9 ini. Dan Temur Rajabov tentu melanjutkan dengan langkah rokade pendek, gajah hitam G7, menteri putih C2, dan hitam melanjutkan rokade pendek dibalas dengan menggeser beteng ke D1 oleh Temur Rajabov. Bila kita melihat tadi permainan Temur Rajabov saat melawan Maxim Lagrave kawan, dia sangat konsen dengan menempatkan 2 betengnya di lajur pusat dan ingin bertarung di peta pusat dengan mendobel betengnya nanti di lajur pusat ini. Di sini direspon oleh Alireza Firoza dengan langkah pion D pukul pion C4, dipukul balik oleh gajah, dan selanjutnya pion C5. Harapannya hitam memainkan pion C5 ini untuk menantang pion putih. Apabila tantangan diterima pion pukul pion, maka nanti kuda hitam akan mempunyai spot yang bagus di peta C5 nanti. Tapi di sini Temur Rajabov menolak tantangan pion hitam, dia mendorong pion ke D5, selanjutnya kuda ke B6 menggarpu gajah serta pion putih D5. Di sini Temur Rajabov tidak memindahkan gajahnya kawan, dia bermain dengan pion B3. Apabila di posisi ini gajah coba ditarik mundur mungkin ke B3, hitam akan membalas pion C4, putih mungkin mendorong pion D6 terlebih dahulu, menteri mungkin ke D7, dan selanjutnya gajah akan ditempatkan di A4 dan terjadi pertukaran perwira nantinya. Tapi variasi ini tidak dipilih oleh keduanya kawan. Di posisi ini tadi, Temur Rajabov bermain dengan pion B3, dan selanjutnya kuda pukul gajah oleh Alireza, dipukul balik oleh pion. Dan dengan taktik seperti ini, tampaknya Rajabov ingin menciptakan pion bebas di lajur pusat. Permainan berlanjut, Alireza memainkan pion B6, mengosongkan peta bagi gajah atau membuka diagonal peta terang ini bagi gajah ke peta A6 untuk menyerang pion C4.
Dan di sini Temur Raja Bob tidak memperdulikan permainan di sayap menteri. Dia bermain dengan pion E4 memperkuat struktur pion pusatnya. Pion E pukul pion D5 lanjut Alireza, dipukul balik menggunakan kuda. Jika dipukul balik menggunakan pion E, maka hitam akan mempunyai tempo mengembangkan gajah ke F5 menyerang menteri dan posisi hitam akan semakin lebih baik. Oleh karena itu, tadi Temur Raja Bob memilih memukulnya menggunakan kuda, sekarang mengancam menteri. Menteri bergeser ke B7, pion H3 lanjut Temur Raja Bob mengontrol petak G4, gajah hitam ke E6, beteng putih ke D2, mungkin berencana menumpuk betengnya di lajur D di langkah berikutnya. Sekarang beteng F bergeser ke E8, beteng C bergeser ke D1, beteng A bergeser ke D8, dan menteri putih ke A4 untuk memberikan pressure bagi beteng di peta E8. Yang kemungkinan lajur D ini akan siap dibuka oleh putih dengan melompatkan atau menggerakkan kuda mungkin ke peta F4 nantinya, dan di sini direspon oleh gajah ke peta D7 oleh Alireza menyerang menteri, juga membuka akses bagi betengnya menyerang pion yang ada di peta E4. Menteri mundur kembali ke C2, gajah ke C6, kuda putih lompat ke H2, persiapan bermanuver ke peta G4 nanti. Di sini raja hitam bergeser ke H8. Kuda lompat ke G4, pion H5, kuda mundur kembali ke H2. Jika kuda tadi kawan lompat ke peta F6, maka beteng hitam akan naik ke E6 dan kuda pun sudah tidak mempunyai peta yang aman untuk melompat kembali, dia akan terjebak. Walaupun bisa di backup oleh pion E5, tapi dia harus mengorbankan pionnya ini untuk menyelamatkan kudanya nanti. Oleh karena itu, kuda tadi lompat ke H2 saat mendapatkan ancaman dari pion H5 ini. Dibalas oleh Alireza dengan langkah beteng naik ke D7. Mungkin persiapan untuk menumpuk betengnya untuk mengimbangi dua beteng putih di lajur D ini. Sekarang kuda putih lompat ke F3 dan menteri hitam ke A6. Memberikan dukungan bagi gajahnya ditempatkan di peta A4 nantinya memberikan ancaman bagi menteri serta beteng putih. Dan tentu saja beteng digeser ke B1 menghindari ancaman itu. Menteri hitam ke A4 menawarkan pertukaran menteri, tantangan ditolak, beteng naik ke B3, sekarang gajah mundur ke B7. Persiapan untuk mengancam pion yang ada di peta C4 ini yang nanti gajah akan ditempatkan di A6. Dan Temur Raja Bob membuat kesalahan di langkah berikutnya ini kawan. Dia bermain dengan pion E5. Tapi sayangnya Alireza pada posisi ini juga tidak bisa melihat kesempatan emas untuk memperbaiki posisinya kawan. Tapi sebelum saya tunjukkan langkah terbaik dari hitam, apa maksud dari putih memainkan pion E5 ini? Jika pengorbanan pion E5 ini kawan diterima oleh gajah hitam, selanjutnya kuda akan pukul gajah. Jika dipukul balik oleh beteng dan menteri putih akan bergeser ke B2 mengepin beteng hitam ini. Jika di backup oleh pion F6, maka selanjutnya kuda akan pukul pion. Apabila hitam melanjutkan dengan langkah beteng pukul beteng, maka menteri akan pukul beteng di E5 dan akan memberikan ancaman skakmat di dua langkah berikutnya. Tapi bila beteng hitam pada posisi ini digeser ke peta E7 untuk bertumpuk, maka putih akan membalas dengan beteng ke E3 untuk bertarung dengan beteng hitam ini. Jika beteng pukul beteng, selanjutnya beteng putih akan ke D8 skak, dan selanjutnya akan memberikan ancaman skakmat yang serius bagi hitam. Skakmat. Inilah kawan akibatnya jika hitam pada posisi ini menerima langkah gajah pukul pion putih ini. Tapi pada posisi ini pun sebetulnya langkah terbaik bagi hitam adalah langkah gajah pukul kuda. Karena apabila dilanjutkan dengan langkah pion pukul gajah, hitam bisa melanjutkan gajah pukul pion, dipukul balik oleh kuda, dan posisi hitam pun akan baik-baik saja, malah lebih unggul daripada putih. Tapi variasi ini tidak dipilih oleh Alireza, dia bermain dengan langkah gajah ke A6, lebih memilih mengincar pion di peta C4 ini. Langkah ini adalah langkah blunder juga kan, atau langkah yang kurang akurat dari Alireza. Di sini Temur Raja Bob melanjutkan dengan langkah kuda ke F6, memberikan garbuan bagi kedua beteng hitam, juga membuka akses bagi kedua beteng saling berhadapan.
Di sini Alireza memilih menukarkan gajahnya dipukul balik oleh Menteri Putih. Selanjutnya beteng bergeser ke F8 menghindari ancaman dari kuda. Bila gajah ini pukul kuda kawan, maka ancamannya adalah ancaman skakmat. Menteri Putih akan ke H6 skak. Raja ke G8, barulah pion pukul gajah dan ancaman skakmat ini sudah tidak ada obatnya. Oleh karena itu, Alireza tidak memilih gajah pukul kuda, dia memilih menggeser betengnya ke F8 dan sekarang beteng digeser ke D3. Persiapan untuk menempatkan betengnya di petak D8 dibalas oleh Alireza dengan langkah gajah pukul pion C4. Kali ini Alireza lah yang membuat blunder. Langkah terbaik adalah menempatkan menteri di A5 menantang pertukaran. Bila tantangan ditolak, dengan menteri mungkin bergeser ke D1, maka gajah bisa pukul pion C4. Bila beteng ditempatkan di D8 menantang pertukaran beteng dan memberikan ancaman skakmat, simple hitam bisa memainkan pion B5 untuk memberikan kontrol bagi peta D8. Jika nantinya beteng putih pukul beteng hitam skak, setelah dipukul oleh gajah, peta D8 ini akan aman dikontrol oleh menteri hitam. Menteri putih tidak akan berani menempati peta ini. Tapi Alireza lebih memilih langkah gajah pukul pion kawan, dan tentu saja sekarang beteng ke D8 menantang pertukaran beteng, dan posisi menteri hitam ini tidak berada pada diagonal peta gelap sehingga tidak bisa mengontrol peta D8. Di sini Alireza menempatkan menterinya di C6. Beteng pukul beteng lanjut Temurajapov skak, dipukul oleh gajah, sekarang menteri ke D8 mengepin gajah. Raja bergeser ke G7, sekarang kuda lompat ke D7, memberikan dukungan bagi menteri untuk pukul gajah hitam ini. Gajah sudah tidak mempunyai peta yang aman kawan, peta ini sudah dikontrol oleh perwira putih, peta ini dikontrol oleh pion putih, selanjutnya gajah hitam ini akan tetap tewas. Di sini Alireza menempatkan gajahnya di D6. Temurajapov terlebih dahulu melakukan skak di F6 skak, raja ke G8 dan Temurajapov pukul gajah menantang pertukaran. Tantangan diterima, dipukul balik oleh pion dan Alireza pukul pion A2. Dibalas oleh langkah kuda pukul pion B6 mengorbankan kudanya kawan. Apabila pion ini pukul balik kuda putih, maka hitam tidak mempunyai tempo lagi untuk mengawal pion putih ini dan pion pun akan promosi menteri. Jadi Alireza tidak berani pukul kuda putih ini, dia menggeser raja ke F8 mendekati pion putih. Sekarang kuda kembali ke D7 skak, raja ke E8, kuda pukul pion. Sekarang materi pion kembali berimbang kawan, jumlahnya 4 sama, tapi hitam kalah satu perwira di sini. Permainan berlanjut, Alireza memainkan pion A5, kuda lompat ke D4, persiapan bermanuver ke peta C6 nantinya dihadang oleh pergerakan gajah di peta D5. Pion F3 memperkuat posisi pionnya agar tidak terancam oleh gajah hitam ini. Pion G5, raja ke F2, raja hitam ke D8, raja putih ke E3 mengaktifkan rajanya ke pusat, pion H4 dan raja bergeser ke D3 membuat Alireza Firoza menyerah di langkah ke-48 ini. Sudah tidak mungkin lagi kawan bagi hitam untuk melanjutkan permainan, tidak mungkin permainan akan berakhir remis apalagi menang. Karena di langkah berikutnya kuda ini akan siap lompat ke peta B5 untuk memberikan ruang bagi raja bergerak maju ke depan. Dan coba kita langsung visualisasikan saja kawan agar lebih jelas. Raja mungkin bergerak ke E8, kuda lompat ke B5, gajah ke C6, raja ke C4, raja ke D8, kuda lompat ke A7 mengancam gajah, gajah mungkin mundur ke E8 dan dibalas dengan langkah raja ke D5. Di sini hitam sudah tidak mempunyai langkah yang cantik lagi, mungkin bermain dengan pion E4 dan sekarang kuda lompat ke C6 skak. Jika hitam tidak memukul kuda ini mungkin bermain dengan langkah raja ke C8. Selanjutnya kuda bisa pukul pion A4. Tapi jika di sini gajah pukul kuda kawan, selanjutnya akan dipukul balik dan di langkah berikutnya kuda ini siap akan memberikan ancaman skak dan diikuti langkah pion maju promosi. Mungkin hitam akan menghabiskan waktu dengan pion A3, kuda B7 skak, raja ke E8,
pion D7 skak, dan sampai di sini kalian sendirilah yang meneruskan langkah-langkahnya hingga skakmat kawan-kawan. Jika kawan-kawan tidak bisa melakukan skakmat dengan komposisi seperti ini, sungguh terlalu. Itulah kawan permainan antara Temo Rajabov versus Alireza Firoza di babak ketiga dalam permainan rapid tadi malam. Semoga permainan mereka berdua tadi bisa menghibur kawan-kawan di story ini, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.